Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dia terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak satu pun di antara kita mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Bahwa sesungguhnya nikmat itu punya potensi untuk didengki, apapun bentuk nikmatnya. Kalau berbicara tentang kedengkian, yang disebut dengki itu pertama adalah mengangankan hilangnya nikmat pada orang lain. Yang kedua, bagaimana agar nikmat yang ada pada orang pindah kepada dia. Yang ketiga, tidak apa-apa nikmat orang itu tidak pindah kepada dia, tapi jangan lama-lama orang tersebut mendapatkan nikmat itu. Ini sifat dengki. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam dirinya satu dari yang tiga yang kita bahas di awal tadi, berarti memang sifat dengki itu ada. Maka ada dua poin yang akan kita bahas pada zuhur hari ini. Pertama adalah berbicara sifat nikmat itu terlebih dahulu, supaya nanti ujungnya kita tidak akan dengki terhadap nikmat yang ada pada orang. Yang pertama berdasarkan surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.
Tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau ada seseorang yang dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain, berarti dia tidak paham dengan sifat nikmat yang ada di surat Ibrahim ayat yang ke-7 ini. Kalau penjelasan dari Syekh Sya'rawi Mutawalli, nikmat itu mencintai tuannya melebihi dari kecintaan tuannya terhadap nikmat itu. Ba'alu nikmat itu kamu meninggal orang yang punya nikmat itu. Jadi kalau orang mensyukuri nikmat, jangan pernah berharap Bapak Ibu nikmat itu pindah kepada Bapak Ibu. Takkan mungkin nikmat itu meninggalkan orang itu, Pak. Itu penjelasan Sya'rawi Mutawalli. Awak taraganya pindah nikmat itu kawak atau hilang kan? Kan sesuatu yang mustahil, kata Sya'rawi Mutawalli. Karena kalau nikmat itu ada di tangan orang yang bersyukur, malahan akan terus bertambah dia. Akan terus bertambah. Bapak Ibu ingin nikmat itu hilang, Pak, hilang nikmat itu ke orang. Orang tuh bersyukurnya juga nikmat itu, Pak. Maka pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli tadi, ya, bahwa kecintaan nikmat terhadap orang yang mencintai itu melebihi besarnya daripada kecintaan orang tersebut terhadap nikmat itu, gitu. Maka Bapak Ibu syukurilah nikmat. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat, tidak ada orang yang akan mampu, Pak, mengambil nikmat itu kecuali Allah yang berkehendak. Tidak ada. Jadi kalau Bapak mencintai istri Bapak dan istri itu adalah nikmat, yakin, Pak, kecintaan Bapak kepada istri Bapak itu akan didapatkan oleh Bapak bahwa istri Bapak lebih mencintai Bapak daripada Bapak mencintai istri Bapak. Kan begitu pendapat Syekh Sya'rawi Mutawalli. Karena istri itu kan nikmat. Jadi kalau seorang suami mencintai istrinya, balasannya apa? Kecintaan istri kepada suami itu melebihi dari cinta suami kepada istrinya itu. Tiba kok kan tinggal jo Ustaz. Ya bahasa bala Pak, kalau kan tinggal tuh balik ya. Ambola bersyukur Ustaz, lah sayang banaga orang rumah gue aja. Akan dak kok Ustaz, ambo penuhi saja. Tinggal juga Ustaz. Ya berarti istri apa ndak bersabar. Kalau bersyukurnya bersyukur Pak. Ya kan? Boleh jadi itu ujian. Ya, itu yang kita sampaikan di awal tadi. Sifatnya dia tidak akan meninggalkan kita. Kalau ternyata meninggalkan padahal kita sudah mensyukurinya, atau boleh jadi syukur kita belum sempurna, Pak. Boleh jadi. Atau yang kedua memang itu ujian. Ya, ujian. Ketika kita sudah mencintai nikmat, ternyata nikmat itu meninggalkan kita. Harta sudah kita infakkan, sudah kita sedekahkan, Pak. Kita keluarkan, kita bantu fakir miskin. Artinya apa? Kita kan mensyukuri nikmat itu. Ternyata nikmat itu pergi meninggalkan kita. Itulah ujian. Nah, itulah ujian. Sebagaimana yang disampaikan Buya Hamka, rumah Buya bagus sekali kan itu. Jawaban Buya Hamka, tuan rumah ini bukan rumah saya. Kalau bukan saya meninggalkan rumah ini yang meninggalkan saya. Itu yang disebut ujian. Tapi sifat dari sebuah nikmat, dia akan mencintai tuannya melebihi dari kecintaan tuan terhadap nikmat itu. Ya, landasannya Ibrahim ayat 7. Jadi kalau kita bersyukur tidak akan pernah berkurang. Pasti Allah tambah nikmat tersebut. Dan nikmat ini banyak. Ya kan? Kan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu sifat yang pertama. Jadi jangan menghabiskan energi Bapak Ibu untuk mengangankan hilangnya nikmat orang, mustahil. Jangan dihabiskan energi, Bu. Kok habis energi untuk mengangankan hilang nikmat orang, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan kedengkian,
Yang di dalam sifat dengki itu kan mengangankan hilangnya nikmat pada orang atau nikmat itu pindah kepada dia. Berdasarkan surat Hud ayat 6, nikmat itu kata ulama tidak akan pernah salah alamat. Jadi kalau orang dengki itu kan ingin memindahkan nikmat orang kepada dia, itu yang salah alamat. Lain jalan nikmat untuk si B. Itu teragak loh, pindah kapak. Kalau awak, yo salah acok, salah alamat pak. Kalau Allah tidak akan pernah salah alamat memberikan nikmat. Ini dia. Karena jelas kullum fi kitabim mubin, semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi buang-buang energi saja Bapak Ibu dengki kepada nikmat orang. Ngabis-ngabisin waktu saja Pak mengangankan hilangnya nikmat lalu pindah kepada Bapak Ibu. Sementara nikmat itu sudah termaktub di Lauhul Mahfuz, dan sekali lagi nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah salah alamat. Yang salah alamat itu kita. Ya, baru tidak salah alamat Pak. Punya orang teragak juga pindah kawak itu salah alamat no. Kemudian yang ketiga, ya, ini di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran biqadarin. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Apa sifat nikmat yang ketiga? Menurut Ibnu Katsir, nikmat itu Allah berikan sesuai kadar. Nyu dulu orang Pak kalau dilebihkan kadarnya Pak jadi sombong, ongeh. Lain tak dilabian salah ongehnya Pak. Apa lagi dilabian? Tambah ongehnya gitu. Melampaui batas dia Pak, memutus silaturahim dia. Padahal sebelumnya tidak pernah memutus silaturahim, tapi semenjak kayo tasapu indah awak dia. Dulu tak tanggung rajin menyapu awak. Semenjaklah naik pakai jabatannya harus awak lo menyapunya. Ada perubahan gitu. Jadi Bapak Ibu, inilah sifat nikmat. Jangan mengangankan nikmat orang kepada kita karena belum tentu kadarnya itu cocok untuk kita Pak. Coba baca nanti dalam sebuah hadis. Karena kebaikan iman seseorang itu ada di miskinnya, maka Allah tidak mengayakan dia. Karena dengan miskin itu imannya baik Pak, maka tidak Allah beri kekayaan kepada dia. Sementara dia pengen kaya. Enggak. Ada orang yang justru imannya itu baik Pak, dalam keadaan kaya, maka tidak Allah miskinkan dia. Jadi jangan pernah berharap nikmat yang ada pada orang pindah kepada kita. De awak idui kurang, tutaraga lo idui model orang yang balabia. Padahal hadis tadi boleh jadi kalau kelebihan orang itu dipindah ke awak Pak, iman awakku rusak jadinya. Maka syukuri saja Bapak Ibu keadaan kita hari ini. Boleh jadi di situ ada ketentuan Allah dengan apa yang ada pada kita, tanpa harus menginginkan nikmat orang pindah kepada kita. Maka disitulah letak kebaikan Allah memberikan iman kepada kita. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, semoga dengan sifat nikmat yang tiga ini, sekali lagi hilangkanlah sifat dengki yang ada pada kita itu. Jangan pernah mengangankan hilangnya nikmat pada orang. Jangan pernah mengangankan pindahnya nikmat orang kepada kita, atau bahkan mengangankan nikmat tersebut sebentar saja pada orang. Tidak usah lama-lama. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan ada satu tambahan lagi kalau Bapak Ibu baca kisah raja dan orang baik serta pendengki itu. Kata orang baik kepada raja, kalau ada orang yang berbuat baik kepada baginda, balaslah kebaikannya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dengki, tidak perlu dibalas. Dia akan mati dengan kedengkiannya itu sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.